kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan rangkuman bab 3 tentang kerangka pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, di bab ini bakal membahas bagaimana pembelajaran itu dirancang agar lebih berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan, serta berfokus pada pengembangan peserta didik secara utuh. Nah, pembelajaran mendalam atau deep learning itu apa sih? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Pendekatan ini tuh membantu siswa belajar dengan memanfaatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga yang secara seimbang. Sehingga proses belajar itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga karakter dan juga pengalaman nyata. Di bab 3 ini terdapat 4 komponen utama yang membentuk keseluruhan kerangka pembelajaran, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan juga kerangka pembelajaran. Di sini kita bakal membahas satu per satu. Yang pertama ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan berisi 8 aspek yang menjadi tujuan pengembangan peserta didik. Dimensi ini mencerminkan kompetensi yang harus dimiliki lulusan agar siap menghadapi tantangan di abad ke-21 ini. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan, yaitu kemampuan peserta didik untuk memiliki keyakinan yang kuat, berperilaku sesuai norma moral, dan juga menunjukkan akhlak yang baik. Yang kedua ada kewarganegaraan, yaitu kemampuan untuk berperan sebagai warga yang aktif, memahami hak dan juga kewajibannya, serta menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada penalaran kritis. Dimensi ini menekankan kemampuan peserta didik untuk menganalisis informasi, mengevaluasi data, dan juga mengambil keputusan berdasarkan bukti yang logis. Selanjutnya ada kreativitas. Di sini, peserta didik itu diharapkan mampu menghasilkan ide atau solusi yang baru, membuat karya, dan berpikir secara inovatif. Kemudian ada kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, serta menyelesaikan masalah secara bersama. Nah, dimensi berikutnya adalah kemandirian, yang mencakup kemampuan untuk mengatur diri, bertanggung jawab atas proses belajar, dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya ada kesehatan, yaitu kemampuan untuk menjaga kesehatan baik secara fisik maupun mental, serta menerapkan pola hidup yang seimbang. Dan yang terakhir adalah komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan ide atau informasi dengan jelas, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun visual. 8 dimensi ini menjadi dasar dalam merancang pembelajaran agar peserta didik berkembang secara holistik dan juga berkarakter yang kuat. Yang kedua, ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam terdiri dari 3 bagian utama yang saling berkaitan. Yang pertama, ada berkesadaran atau mindful. Pada prinsip ini, peserta didik itu diajak untuk hadir sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Mereka belajar dengan fokus, penuh perhatian, dan juga tenang, sehingga mampu memahami materi yang lebih mendalam. Yang kedua, ada bermakna atau meaningful. Pembelajaran dirancang agar relevan dengan kehidupan nyata peserta didik itu sendiri. Siswa memahami hubungan antara materi pembelajarannya dengan pengalaman sehari-hari dan juga budaya mereka dan konteks sosial di sekitar mereka. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menggembirakan atau joyful. Dalam prinsip ini, pembelajaran dibuat menyenangkan, aman, dan juga positif. Sehingga peserta didik itu lebih termotivasi karena suasananya itu membuat mereka nyaman, baik untuk bertanya, mencoba hal baru, ataupun bereksplorasi tanpa rasa takut. Yang
Nah, ketiga prinsip ini tuh membantu guru menciptakan pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga membuat siswa merasa dihargai dan juga termotivasi. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Nah, komponen berikutnya adalah 3 tahapan pengalaman belajar yang menjadi inti dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah, tahapan pertama ada memahami. Di tahap ini tuh, peserta didik itu membangun pengetahuan esensial, baik berupa konsep dasar, cara penerapannya, maupun nilai dan karakter yang terikat terkait dengan materi itu sendiri. Nah, guru itu tugasnya membantu siswa menghubungkan berbagai informasi untuk menciptakan pemahaman awal yang kuat. Yang kedua ada mengaplikasi. Pada tahap ini, peserta didik itu menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi nyata. Nah, mereka itu memecahkan masalah, membuat proyek, berdiskusi, atau mengambil keputusan berdasarkan pemahaman mereka. Di tahap ini, pembelajaran itu menjadi lebih hidup karena siswa itu belajar melalui pengalaman yang mereka alami secara langsung. Di tahapan ketiga ada merefleksi. Pada tahap ini peserta didik itu meninjau kembali apa yang sudah dipelajari, mereka mengevaluasi proses belajar mereka, memahami apa yang mereka kuasai dan yang masih perlu diperbaiki, serta membuat rencana untuk belajar yang lebih baik ke depannya itu bagaimana. Terus refleksi membantu siswa itu membangun kemampuan regulasi diri mereka. Nah, ketiga tahap ini tuh merupakan bisa membuat pembelajaran itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga pengalaman dan juga maknanya. Yang keempat, ada kerangka pembelajaran. Komponen terakhir adalah kerangka pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran mendalam. Kerangka ini mencakup 4 bagian. Yang pertama adalah praktik pedagogis, di mana guru menggunakan berbagai strategi belajar yang aktif dan juga inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, inquiry, diskusi, bereksperimen, dan juga metode kreatif lainnya. Tujuannya agar siswa itu terlibat secara langsung dan mampu berpikir di tingkat tinggi. Yang kedua, ada kemitraan pembelajaran. Belajar tidak hanya melibatkan guru dan juga siswa, tetapi juga orang tua, komunitas, ahli, dan juga dunia kerja. Nah, kolaborasi ini tuh membuat pengalaman belajar kita tuh lebih kaya dan juga relevan. Yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu harus aman, nyaman, inklusif, dan juga fleksibel. Baik ruang kelas secara fisik maupun ruang digital yang dirancang untuk mendorong interaksi, eksplorasi, dan juga kolaborasi. Nah, yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digunakan bukan sekedar untuk hiburan, tetapi untuk mendukung pembelajaran. Misalnya, melalui akses materi, presentasi, evaluasi, hingga kolaborasi dari jarak yang jauh. Nah, komponen ini tuh membangun ekosistem belajar secara menyeluruh dan saling mendukung. Nah, itu tadi materi dari bab 3 pembelajaran mendalam. Secara keseluruhan, di bab 3 ini tuh menjelaskan bahwa pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang komprehensif dan menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Pendekatan ini mengembangkan karakter, kompetensi di abad 21, serta pengalaman belajar yang relevan dan juga bermakna. Melalui profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan juga kerangka yang mendukungnya. Pembelajaran mendalam bertujuan menciptakan lulusan yang berkarakter kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.